Halo, selamat pagi. Baik, izin perkenalkan nama saya Diki Octavianus, mahasiswa dari Universitas Siber Asia, jurusan PJJ Manajemen, dengan NIM 230201020042. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tugas ujian akhir semester genap tahun 2024. Oke, di mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan baiknya Ibu dosen Pustika Ayuning Puri SEMSIM. Baik, selanjutnya di dalam tugas ini saya dikasihkan skenario kasus ya. Terkait kasusnya sendiri, yaitu digambarkan Anda adalah seorang konsultan keuangan yang telah disewa oleh perusahaan manufaktur fiktif yang bernama TechPro. Perusahaan ini menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen biaya dan pengambilan keputusan yang efektif. Manajemen TechPro ini meminta bantuan, dan saya atau Anda dalam ini menganalisis situasi mereka dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Baik, dan adapun beberapa slide ini mengandung pertanyaan dan juga jawaban. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan konsep SIAM dan bagaimana hal ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Baik. Terkait pengertian konsep SIAM atau Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, didefinisikan manajemen yaitu sebagai aktivitas yang di dalamnya yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perencanaan di sini dimaksudkan yaitu suatu formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Dan sistem informasi akuntansi manajemen dibutuhkan karena manajer senantiasa membutuhkan informasi setiap saat untuk mengambil keputusan, baik keputusan rutin maupun keputusan khusus. Dan kemudian dari keputusan rutin ini, pengambilan keputusan dijalankan saat operasi sehari-hari. Dan beberapa dengan pengambilan keputusan khusus yang sifatnya jarang atau ketika ada kondisi di mana harus diciptakan sebuah penentuan yang harus diselesaikan. Nah, kesimpulannya, konsep ini tentunya dijabarkan pada manajemen yang memiliki aktivitas di dalamnya, seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dan pertanyaan kedua yaitu, sarankan jenis-jenis informasi yang harus dimasukkan dalam SIAM. Nah, TechPro ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang bersifat strategi. Dan adapun terkait pertanyaan tersebut, dikutip jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Nah, sistem akuntansi manajemen ini dalam halnya diklasifikasikan atas sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi yang terbagi dua, yaitu functional based management dan activity based management. Untuk prefer atau utamanya lebih condong kepada functional based management, di mana di poin-poin yang disebutkan yaitu penggerak berdasarkan unit, intensif dalam pengalokasian, perhitungan harga pokok produk secara sempit dan kaku, berfokus pada pengelolaan biaya, informasi aktivitas sedikit, maksimalisasi kinerja unit individual, penggunaan ukuran keuangan untuk kinerja. Kenapa saya menyarankan? Karena di awal perusahaan TechPro ini menekankan yaitu
Karena fokusnya pada hal pengolahan biaya, maka sangat sesuai untuk Tech Pro sendiri tentunya, dan juga dalam menjalani aktivitasnya terhadap perilaku biaya nantinya, seperti itu. Dan untuk pertanyaan ketiga yaitu identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya di Tech Pro. Itu ada di mana batasan waktu, sumber daya, volume, dan overhead. Jika dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, perilaku biaya yaitu batasan waktu, sumber daya yang dibutuhkan dengan keluaran aktivitas harus diidentifikasi. Adanya juga masukan dan keluaran harus diukur, dan pengaruh perubahan keluaran pada biaya aktivitas ditentukan, atau pemahamannya tentang hubungan ini memungkinkan manajemen untuk melakukan perencanaan dan pengendalian biaya dengan mempertimbangkan perubahan volume kegiatan, perilaku biaya atas faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dengan diimbangi dengan sektor perusahaan jasa teknologi ini biasanya terdapat pada volume kegiatan yang dalam hal ini kadangkala menciptakan bentuk biaya overhead yang mempengaruhi perilaku biaya, bila mana kebutuhan dalam pengoperasian aspek kegiatan operasional berjalan ini namun tidak diimbangi bersama jumlah kuantitas penggunaan yang belum tercukupi untuk menutupi biaya operasional. Seperti itu. Nah, bagaimana perusahaan dapat menggunakan pemahaman tentang perilaku biaya ini untuk meningkatkan kinerja operasional dan mengelola biaya dengan lebih efektif? Pertanyaannya, adanya ukuran keluaran, sumber daya, dan batasan waktu seperti di slide sebelumnya ya. Saya hanya mempertegaskan saja, masih ada kaitannya terkait di slide sebelumnya. Kembali atas pemahaman perusahaan yang dimana terhadap manajemen yang mengolah aspek-aspek yang ada pada perusahaan. Klasifikasi perilaku biasanya biaya di atas menimbulkan bentuk faktor penting, apakah nantinya masuk kepada suatu biaya tetap atau biaya variabel. Dalam hal ini, manajemen menimbang terkait kinerja operasional dan pengelolaan biaya dengan lebih efektif, tentunya membuat kinerja lebih efisien dan juga meningkatkan laba perusahaan. Nah, next. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan konsep anggaran, variabel, dan manfaatnya bagi perusahaan seperti Tech Pro, dan bagaimana Anda akan merekomendasikan implementasi anggaran variabel di Tech Pro, dan berikan contoh bagaimana anggaran variabel dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Baik, di sini ada yang pertama, kita lihat dulu nih anggaran variabel dari segi pengertian, kemudian anggaran variabel bagi perusahaan dari segi manfaat, kemudian anggaran variabel bagi perusahaan secara penggunaannya, kemudian pengambilan keputusan, barulah pengambilan keputusan, yang kemudian juga dalam hal ini kita sedikit penjelasan ya. Anggaran variabel sendiri ada biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, sehingga secara total biaya ini berubah-ubah, tetapi secara rata unit outputnya tidak berubah. Adapun manfaat bagi perusahaannya sendiri yaitu manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang jelas ya apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Penyusunan anggaran perusahaan khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Penguasaan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan memiliki anggaran variabel. Anggaran variabel dapat diimplementasikan di Tech Pro ini. Dalam hal ini membuat anggaran variabel lebih tepat penggunaannya ketika keberadaan suatu perusahaan sedang dalam keadaan yang memungkinkan untuk menggunakan anggaran ini. Dan kembali kepada pengertian terkait biaya variabel, ada biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi. Sementara jumlah unitnya tidak berubah.
Berdasarkan definisi di atas, dapat ditekankan bahwa biaya variabel total berubah proporsional dengan perubahan aktivitas. Biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitas berubah. Pertanyaan selanjutnya yaitu menetapkan anggaran yang disesuaikan untuk tujuan perbandingan dengan biaya sesungguhnya dalam laporan pelaksanaan bulanan. Oke. Bentuk langkah untuk menemukan perbandingan anggaran ini, yang pertama menyusun variabel budget dalam bentuk formula, menyusun variabel budget berdasarkan jenis biaya yang ada, menyusun variabel budget secara total pada bagian operasional, dan juga menyusun variabel budget untuk tabel dengan interval. Sebenarnya skemanya ada, hanya saja keterbatasan waktu saya hanya cara garis besar pada poin-poinnya saja. Baik, adapun untuk pertanyaan ketujuh ya, apa itu sistem biaya standar dan mengapa penting bagi perusahaan manufaktur? Nah, terkait pertanyaannya, sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Mengapa penting? Karena sistem biaya standar akan memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan lainnya dalam operasionalnya. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan ke-8 yaitu berikan langkah-langkah yang akan Anda ambil dalam mengimplementasikan sistem biaya standar di TechPro. Jelaskan bagaimana penggunaannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Ke slide selanjutnya. Secara garis besarnya, biaya standar dipakai sebagai dasar yang kuat untuk menyusun rencana kegiatan perusahaan yang lebih efisien. Ya, yang lebih efisien, ekonomis, dan teliti. Proses dimulai Departemen Estimasi dan Perencanaan yaitu yang pertama dengan menyusun estimasi anggaran material baik dalam segi kualitas material dan kuantitas material. Penetapan biaya standar. Yang kedua, penetapan biaya standar didasarkan atas investigasi, studi, dan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi biaya standar. Di dalam membuat anggaran material, penetapan biaya standar sangat dibutuhkan dalam menyusun anggaran material dan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Poin ketiga yaitu kemudian membandingkan anggaran yang disusun dengan realisasi pada suatu periode tertentu. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya penyimpanan yang terjadi. Poin keempat, perusahaan melakukan analisis penyebabnya dan mengapa tindakan perbaikan atas penyimpangan tersebut. Dan poin kelima, pengendalian dilakukan dengan cara membandingkan hasil pekerjaan terhadap material yang sudah sesuai dengan yang dianggarkan dalam proyeknya. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dari penyampaian materi ini. Menurut saya untuk skala perusahaan TechPro yang bergerak di bidang IT ataupun penyimpanan cloud ya seperti itu, dari yang saya paparkan ini tidak jauh dari halnya operasional ya, operasional dan juga halnya mungkin kalau untuk layanan jasa seperti ini beda dengan produksi suatu produk ya. Jadi layanan jasa ini hanya istilahnya menyikapi dari segi layanan yang diberikan untuk kepada pelanggan seperti itu. Namun hal ini disikapi dengan halnya di mana manpower ataupun tenaga kerja di dalamnya serta peralatan dan juga
teknologi yang digunakan. Hal itu juga menjadi pertimbangan di mana untuk bisa lebih efisiensi dalam segi pengeluaran, dan juga cara kerja, dan juga halnya mempertimbangkan beberapa aspek ya, seperti material yang digunakan untuk bisa halnya mengikuti era digital, ataupun halnya untuk bisa lebih perusahaan ini memiliki value di mana dalam hal memberikan pelayanan serta garda terdepan untuk memberikan yang terbaik untuk pelanggannya, bisa dilihat dari segi apa yang perusahaan ini miliki, seperti itu. Demikian yang saya bisa sampaikan ya. Sebelumnya terima kasih. Selamat beraktivitas.